Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salawatan rutinan arisan setiap malam Jumat Peten Kolamul Jaki, baik seanu maupun sesepuh tanpa terkecuali, walal khusus Bapak RW yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir, Bapak RT bisa hadir kia, walal khususil khusus sahibul bait elok sekeluarga tanpa terkecuali Peten Kolamul Jaki. Alhamdulillah asyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam samangken kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa kumpul boleh selama 1 minggu kita berpisah. Atau nasa kerja ini itu mau malam Jumat boleh ini. Atau teluare malam Jumat boleh, teluare malam Jumat boleh. Kerja ini masuk ke bulan Maulid. Moga-moga beri sehat walafiat dan bisa mengisi sisa-sisa umur kita neka dalam rangka ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang kami muliakan, dalam kitab Majmu' dikatakan wa alaika bi adai as-salati fi awwali awqatiha. Dikatakan hendaklah kita ini setiap harinya sedapat mungkin melaksanakan ibadah salat sedapat mungkin fi awalil waqt, awal waktu itu mohon bisa sampai keluar dari waktuna, karena dikatakan awal waqt ridwanullah, awal waktu itu termasuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa akhirul waqt afullah, sementara akhir waktu itu termasuk pengampunan dari Allah, berarti beda kaleruan. Yolok mulai kol 12, kol setengah telok buru datang, beremah ini. Kan yolok kan masuk duhur kan kol 12 kan Allahu Akbar tak tulis nyanter. Sorong ngadep kol 12 tak tulis nyanter. Tila para asar setengah telok buru ngadep. Nah orang sih bagus biasanya mun yolok langsung kan nyanter. Ini membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu ada kepedulian terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun muadzin itu cuma perantara. Pengguna itu adzan termasuk waktu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman. Adzan itu pengumuman artinya. Jadi mengumumkan, pemberitahuan, pemberian izin untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Namun orang pajat itu pada esto, apa esto? Senang ya, senang ke Allah Ta'ala, pada kepedulian kepada agama ke Allah Ta'ala. Begitu ikut langsung aloncat biasa. Pada orang menandik ke baik pada kepedulian, boleh perak langsung aloncat bas. Nah ini ya Allah mulai umpamana kal 12 angkep duhur kilo, duhur setengah 12 umpamana ya Allah tak ada kita. Malah kadang malah duhur boleh rialah kaburu kilo malah duhur po Arab ya kita mari. Nah, itu tergantung daki kepada keimanan masing-masing. Kita kadang mensopu ini menyolok sampai as-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur ya. Jangan ke alam salim waktu itu angkatan teloton padahal duhur ke setengah kilo beras setengah kintal kacere salimut tak nampak 1 kilo macam beruk. Nah ini berarti benar badan saya sakit tapi jiwa saya sakit kan. Mun lagu-lagu sekarang Agustus ini bangunlah jiwanya kilo, bangunlah badannya. Jadi tepat jiwa kilo ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Munda jiwa bangun, insya Allah batin norok bangun.
Tapi mun boten bangun jiwa tak kakek tak jaga-jaga dah. Karena jagaan boten gara-gara kena sehat jiwa. Itu dikatakan diusahakan sedapat mungkin. Ya mun tak mesti mun bonare mungkin ya sebenting pernah dah ya. Dalam 5 waktu itu diusahakan itu fi awalil waqt. Mun ngocak kudu semua 5 waktu mek berak kita. Sedapat mungkin kita ini. Fi awalil waqt, di awal waktunya. Jangan sampai asum bojong keluar dari boktona. Karena sumpojang ini kita ban mauquta kewajiban sebeda boktona. Zuhur beda boktona, asar beda boktona, maghrib beda boktona, isya beda boktona. Mun keluar dari boktona, fawailul lil musallin. Celaka, kerugian orang saya sumpojang. Ini sumpojang dah ini dah. Sumpojang berapa ini? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang lalai terhadap salatnya sehingga salat di luar waktunya. Zuhur waktu asar waktu maghrib ngalak karep tibi dah. Si penting asum bojang jan bot ada ya. Ini Islam kudu tertib. Pada tertib pah. Wudu pada tertib pah. Salat pada tertib pah. Benih kita sing ngatur, agama sih ngatur kudu tertib. Itu insyaallah. Sementara Al-Quran mengatakan hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta, jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, terutama sholatul wusta. Dan mufassirin sholatul wusta itu sholat asar. Sebagian mufassir menafsirkan sholat asar. Nanti 5 waktu kudu jaga. Siapa saja jaga sholat tak, insyaallah bakal jaga bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini alhamdulillah sorong ngadep 5 kali. Panggil boleh. Insya Allah antar takir presiden bupati bayi kita mun benar yang ngadep 5 kali terjebon kan. Datang boleh ya. Paling deki rokok saya pacara patar ya. Datang boleh asar, datang boleh maghrib. Padahal mun ya bos badan kita ini ada apa-apa najis. Perak luar rakatuna ini mun elo kaya sakone keluar dere najis. Lain si bodoh saya tabu ini. Bareng-bareng si boceng saya najis. Ini panggil oleh Allah Ta'ala suruh ngadep, sehingga merupakan kemuliaan kepada kita beri kesempatan untuk ngadep 5 waktu dalam 1 hari malam. Mun sangkun tak pantas dah hatta daman diaudu berema dalam kita ini bareng najis kapi darah najis untuk ada darah kan tak bisa orang mati ini mesti. Apa boleh saya dalam tabu ini kemi dan lain sebagainya borong-borong najis bi bauna boleh, tapi karena rahmat Allah mari ngadep bi Athena, tapi ngadep bareng Athena. Nah, ini tergantung kepedulian kita ketika dipanggil untuk menghadap melaksanakan ibadah sholat. Mau ngocak 5 waktu mek berak, tapi semampuna kita. Maghrib bisa maghrib, asar bisa asar ya. Saya seminggu ini tak bisa ya, tina sebulan mesti beda dah ya. Muntakir 1 tahun sekalian awal waktu ya, ini keterlaluan sudah. Masa 1 tahun sekalian 300 tapi tahun pas perak sekalian pernah awal waktu. Nah ini keterlaluan, jangan semai ramai ini ya. Keterlaluan paling enggak kudu ada. Kalau kita tekankan kudu tiap waktu benih zaman sekarang, benih masyarakat itu masyarakat mana sahabat. Zaman sahabat mungkin begitu, sekarang penekanan enggak, Habib cek keras ya, itu degian bahasa. Saya penting beda dah. Dalam sholat itu beda asam bojang dengan awal waktu. Ya sampai. Kemudian tak cukup awal waktu, betul rukun-rukun tepak. Rukun-rukun sholat itu mau dengan VG itu beda 17 bareng tumak nina. 17 membi tumak nina 4 itu. Kalau 11 plus 4 jadi 17. Dari awal niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Untuk sholat fardu saya mampu berdiri, kau tu berdiri. Untuk sholat sunat tidak menjadi rukun. Mau sholat duduk, mau sholat berdiri, tapi sholatnya sholat sunat ada masalah dah. Kemudian qiraatul Fatihah, kemudian ruku, i'tidal. Di dalam rukuk pada tumak
tumak nina, i'tidal, tumak nina. Artinya bener pas kerupuk enggak. Kita badan mengakan kan irasaak gitu nikmat akid. Kemudian sujud tumak ninana, duduk di antara sujud tumak ninana, kemudian sujud lagi tumak nina, kemudian tahiyat sampai terakhir, kemudian membaca sholawat dan salam, kemudian assalamualaikum sampai ditutup dengan salam. Itu rukun-rukun aku tuh lengkap. Kon korang rukun-rukunna maka sholatnya tidak sah. Terutama qiraatul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Pada itu. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Perkara bismillah nah ini khilafiyah. Ini Saudi alhamdulillahirabbil alamin ya sudah. Tapi menengah sini mazhab Syafi'i ya dama bada sudah toro aki apa badana ya ya dama bada bapak kun saya bismillah baca karena nengah Al-Quran itu meniyabes bismillah bada nomeran berarti mulai beri nomor dan itu mulai zaman sahabat mulai ibu Al-Quran dah bada nomeran dengan adanya nomor berarti bismillah termasuk surat ayat daripada surat Al-Fatihah. Benda ada pada jaretan saya orang saya tadi imam itu ya. Tapi pas lanceng jaretan ya itu tadi gua tuh baca ya bismillah Fatihana bismillah gua tuh baca perkara sunat perkara surat itu sunnah kalaupun momen kita tadi makmum nangala imam itu mau ruku nurut ruku kia tanah pada Fatihana tangkung bareng imam ya sampai imam aruku jaga dari ruku kita telat itu nyaman makmum masbuk gitu ya. Kalau telat sampai jaga maka dia harus nambahi sarakaat boleh. Kalau enggak lebih baik langsung ruku baca bismillah alhamdulillah ngorok ya ngorok anun. Kalau sekiranya tidak sempat kondisi imam dalam keadaan ruku oraki ruku ya supaya oleh satu rakaat bersama dengan imam. Kemudian tak cukup itu kia dikatakan juga harus tahu syarat-syarat salat. Karena muntah diketahui syaratnya tak sah ya. Syarat apa? Masuk waktu. Meskipun sudah khusyuk meremah sudah salat tapi bukton asum pojong maghrib waktu asar belum masuk waktu tak bisa dah. Kitaban mauqutah kewajiban sepada waktu asal bojong Isya waktu maghrib tak bisa ki boleh bene boktona kabar rumah sakit bagi mentara menjenggok bene bokton besuk tak boleh masuk dah ki pada boktona besuk baru boleh masuk. Jadi diantaranya syarat-syaratnya kemudian satrul aurah harus menutup aurat orang lelaki dari minasurra ila rukbah dari bucil ke apa ini lotot ya ke toot untuk lelaki. Sementara untuk perempuan seluruh jami'u badaniha illal wajhi wal kafain kecuali muka dan kedua telapak tangan di waktu sholat ya di waktu sholat. Nah, ini perlu satrul aurah umpamaan pas apa-apaan malolo ya tak bisa dah sumpah jengah apa-apaan itu sumpah jengah bayi yang mana ya atau umpamana pada sepeda nah, ini kutu kontrol ya karena surah warukah kutu kontrol kita apa ndak kemudian bersih dari hadas besar hadas kecil ya. Hadas besar ini yang mewajibkan harus berwudu hadas kecil yang mewajibkan untuk berwudu hadas besar mewajibkan harus mandi wajib seperti junub paman haid nifas untuk bini tak oleh kutu mandi wajib kilu. Itu pun kalau sudah betul-betul tuntas haidnya sudah selesai baru dia mandi wajib baru dia melaksanakan ibadah sholat itu suci dari itu. Kemudian menghadap kiblat hadap ke kiblat tak boleh barok ke timur ke beli dekian ya dan kiblatnya barok Ka'bah badan dengan Mekah memang letaknya geografisnya badan dengan daerah barat tak mesti tepat ke Ainul Ka'bah sepenting arah kiblat karena kita jauh itu arah kiblat bagaimana Mekah bagaimana Ka'bah bagaimana berak hadap ke berak
perkara yadeun Ka'bah itu bener arah kiblat. Ainul Ka'bah kudu tepak ka Ka'bahna. Mun yane dalam menenge yadeun Ka'bah. Saya pernah setong orang yang Masjidil Haram, mungkin dengan Indonesia. Biasa pajat ngadep dok borok, padahal Ka'bah buk mereng ke situ. Pak pun ngadep dok borok. Wah, Pak, kapan berikas ungki kalero kula jangan kula ning Indonesia. Ketika kena sudah biasa pajat ngadep dok borok, ini Masjidil Haram. Ka'bah budaya dan mata. Pek mesong dok lauk sakone. Ini ngapa kunduk borok gitu. Pak, nek kabene coba. Nek ngadep begitu ka Ainul Ka'bah. Mon saya dalam Ka'bah kemana saja? Dalam Ka'bah, ngadep ke mana? Kemana boy? Yang penting tepak ka pondasi atau bangunan daripada Ka'bah. Minimal tingkin 2/3 jengkal ya Pak Poloh. Ya kan Pak Telo Poloh menifik 2/3 daripada zira. 2/3 zira ini 1 zira 45 berarti 30 cm kira-kira. Mana dalam Ka'bah? Dalam Ka'bah ngadep ke mana? Ngadep ke mana dah? Ke mana boy? Masuk ke dalam ini dah, beli dalam sudah. Itu hanya sebagai badan berak ngadep ke Ka'bah, tapi ate ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Ate ngadep ke Allah untuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini kita badan menghadap ke arah Ka'bah. Ngadep ke Ka'bah mun badan, tapi mun ate tetap ke Allah Subhanahu. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat ya. Ini biasanya bahas PGV ya. Makan, ngenom, berbicara dan lain sebagainya itu harus ditinggalkan, atau umpamanya terbukanya aurat tak tulis tutup itu termasuk juga membatalkan daripada sholatnya. Setelah itu disempurnakan lagi gerakan dhahirah bil hudur, betul-betul hadir ketika sholat. Kadang-kadang sumpojong Allahu Akbar putun buri masjid ya dan mihrab yang bekeran enggak kah? Beremar ya. Sepeda motor tako elang, mun Jumatan ini ya. Sandal tako elang. Mun para puasaan, mantir kaca agak bukar ya dan lain sebagainya sudah. Betul beri masjid, aron dengan luar masjid. Ini kudu hadir kia. Kudu hadir. Betul bi roh, kudu badan nge betul-betul ngadep hadir Allah Subhanahu wa taala. Menda asbah bila arwah, betul tapi tak ada rona. Betul dah beri masjid, ron tak berada di marajalan ini. Tapi itu kudu ilatih masjid. Kadang surut buru, mau beli pasar kita orang, tajok boleh. Kudu tajok boleh. Kita benih-benih sekelas-kelas helikopter cung set langsung ke atas. Dan kita orang kapal-kapal biasa nyari setan gitu, set masuk ke dapur, ke toko, ke pasar dan lain sebagainya ini. Ya, gimana ki ajalan ke mana-mana. Mun saya bagian aulia ini saya sudah cepat khusyuk, ibarat helikopter sudah. Sip, langsung cet, langsung ke atas jalannya itu. Aku tuh ilatih terus. Yang mau ke gampang bi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu khusyuk ya. Khusyuk, kemudian termasuk juga jangan sampai berderiak, royal maureng dan lain sebagainya. Nah, itu tak boleh dah, itu juga membatalkan daripada ibadahnya. Masyarakat ini banyak abang rasa cek itu riak, beremah tak nyaman. Buat antara kekumpulan, lah tak nyaman. Ini kata-kata tak nyaman ini bisa-bisa tak lillahi ta'ala dikit. Joncong paman pifuran, bukan mata entar. Boleh tak nyaman juga entar Jadi entar bolan tak nyaman bukan boleh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mau terus ke masyarakat ketiriakna. Bukan nyompong. Boleh sombongan. Bukan, wih nyom tak nyaman, cuma tak nyompong. Agaton biasa dah. Tak nyaman. Jadi Allah taala pakala bareng tak nyaman. Ya moga-moga pasal mengetahui Allah Subhanahu wa taala kita orang ini. Mungkin itu saya bisa sampaikan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.